Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan perkenalkan saya Muhammad Hafiz Mirza Indira Hashim dari Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Sistem Komputer, Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang media transmisi dalam jaringan komunikasi. Media transmisi adalah sarana utama dalam pengiriman data dari satu perangkat ke perangkat lain dalam suatu jaringan. Pemilihan media transmisi yang sangat tepat berpengaruh terhadap kecepatan dan efisiensi komunikasi data. Dalam presentasi ini, kita akan membahas jenis-jenis media transmisi, perbedaan antara transmisi berkabel dan nirkabel, serta kelebihan dan kekurangannya. Secara umum, media transmisi dalam jaringan dibagi menjadi dua jenis utama. Media transmisi berkabel atau biasa disebut wire transmission media menggunakan kabel fisik sebagai jalur transmisi. Kemudian ada media transmisi nirkabel, biasa disebut wireless transmission media, menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan data tanpa kabel. Setiap jenis memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Baik, kita akan bahas lebih lanjut. Yang pertama, media transmisi berkabel. Media ini menggunakan kabel fisik untuk mentransfer data, yaitu ada tiga jenis. Yang pertama, kabel twist pair, terdiri dari dua kawat tembaga yang dipilin bersama, baik digunakan dalam jaringan telepon dan LAN atau local area network. Murah dan mudah dipasang, tapi kecepatan transmisinya terbatas. Lalu ada kabel coaxial, memiliki inti tembaga dengan isolator dan pelindung luar. Digunakan dalam TV, kabel, dan jaringan komputer lama. Lebih tahan terhadap gangguan dibandingkan twist pair tadi, tetapi lebih mahal. Kemudian ada kabel serat optik, biasa disebut fiber optik, menggunakan serat kaca atau plastik untuk mentransmisikan data dalam bentuk cahaya. Kecepatan tinggi, tahan terhadap gangguan elektromagnetik, dan cocok untuk internet berkecepatan tinggi. Digunakan dalam jaringan backbone dan koneksi antar negara. Dari ketiga jenis ini, serat optik adalah yang tercepat dan paling stabil serta paling unggul. Tetapi kekurangannya yaitu tentu harga yang lumayan mahal dibanding kedua kabel tadi. Selanjutnya, kita masuk ke media transmisi nirkabel atau biasa disebut wireless transmission media. Wireless transmission media yang tidak menggunakan kabel fisik, melainkan gelombang elektromagnetik. Jenis-jenisnya antara lain ada gelombang radio, digunakan dalam Wi-Fi, radio FM, dan komunikasi satelit. Jangkauan luas, tetapi rentan terhadap gangguan. Kemudian ada gelombang microwave, gelombang micro, atau biasa disebut microwave, menggunakan antena parabola untuk mentransmisikan data jarak jauh, digunakan dalam sistem komunikasi, satelit, dan transmisi data antar gedung. Kemudian ada infrared, digunakan dalam remote TV dan komunikasi antar perangkat dalam jarak dekat. Tidak dapat menembus dinding sehingga cakupannya sangat terbatas.
Kemudian ada Bluetooth, teknologi yang mungkin sudah sering kita dengar, teknologi komunikasi jarak pendek untuk smartphone, speaker, dan perangkat IoT. Efisien untuk transfer data kecil, tetapi tidak cocok untuk komunikasi jarak jauh. Dari keempat jenis ini, Wi-Fi dan gelombang radio paling banyak digunakan dalam komunikasi digital modern. Selanjutnya kita akan masuk perbandingan antara media transmisi digital dan analog. Yang media transmisi digital lebih unggul dibanding analog karena lebih tahan terhadap gangguan dan lebih efisien dalam penggunaan bandwidth. Media transmisi analog lebih rentan terhadap noise atau gangguan sinyal, sehingga kurang efektif untuk komunikasi jarak jauh berkecepatan tinggi. Saat ini, hampir semua jaringan modern menggunakan teknologi digital karena lebih cepat, stabil, dan mampu mengirimkan data dalam jumlah besar. Baiklah, kita sudah masuk ke kesimpulan. Sebagai kesimpulan, media transmisi memiliki peran penting dalam komunikasi data. Ya, banyak media transmisi yang penting seperti Wi-Fi, kabel, dan sinyal lain-lain yang sangat penting dalam kehidupan masing-masing. Media berkabel seperti Twispare, koaksial, dan serat optik lebih stabil, tetapi terbatas oleh panjang kabel. Media nirkabel seperti gelombang radio, microwave, infrared, dan Bluetooth lebih fleksibel, tetapi rentan terhadap gangguan. Teknologi digital lebih unggul dibanding analog karena lebih efisien dan tahan gangguan. Pemilihan media transmisi yang tepat bergantung pada kebutuhan kecepatan, jarak, dan lingkungan penggunaannya. Demikian presentasi saya tentang media transmisi dalam jaringan komunikasi. Saya harap materi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana data dikirimkan dalam jaringan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, saya akan dengan senang hati menjawab di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.